Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rehani Azrilia dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 1901036142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah berisi fakta, di mana fakta tersebut selain dapat dibuktikan kebenarannya juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan simpulan. Hal-hal apa aja sih yang harus ada dalam karya tulis ilmiah itu? Yang pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri atas unsur-unsur seperti kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaannya. Yang keenam, karya tulis ilmiah terdiri atas serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Kemudian ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Yang ketiga, struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri atas bagian awal atau pendahuluan, lalu bagian inti atau pokok pembahasannya, dan yang terakhir ada bagian penutup. Yang keempat, komponen bervariasi sesuai dengan jenis dan strukturnya. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Lalu ada tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, untuk menyampaikan ide. Maksudnya, pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, untuk melatih kemampuan menulis. Yang ketiga, suatu tradisi ilmiah. Maksudnya, dalam pendidikan di bangku kuliah, sering mendapatkan tugas untuk membuat karya tulis ilmiah yang mana memiliki kebanggaan tersendiri. Yang keempat, sebagai tugas akhir. Dalam pendidikan di universitas, karya tulis ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan. Yang kelima, digunakan untuk menunjukkan eksistensi dari penulis tersebut melalui karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Baik, kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca halayak. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Artikel dibuat berdasarkan pemikiran deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang bisa dibungkus dengan opini penulis tersebut. Yang kedua ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Pada setiap komponen artikel ilmiah ada perhitungan bobot. Jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi sangat menjaga pembuatan artikel.
Bagi ilmuwan, apabila artikelnya diterbitkan pada jurnal internasional, pertanda keilmuannya diakui. Yang ketiga ada disertasi. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat dan argumen. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh para mahasiswa strata 3 atau S3. Disertasi ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Disertasi memuat penemuan-penemuan baru, pandangan baru yang filosofis, teknik atau metode baru tentang sesuatu sebagai cerminan pengembangan ilmu yang dikaji dalam taraf yang tinggi. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh para mahasiswa strata 2 atau S2. Tesis ditulis bersandar pada metodologi, yaitu metodologi penelitian dan metodologi penulisan. Standarnya digantungkan pada intuisi, terutama pembimbing. Tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa. Tesis diperkenankan menggunakan metode riset orang lain dan menganalisis sendiri hasilnya. Yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan, atau penelitian di laboratorium, atau studi kepustakaan. Skripsi menurut kecermatan metodologis hingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru. Dalam bidang pendidikan, karya ilmiah ini ditujukan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan. Yang keenam ada kertas kerja. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja bersifat lebih mendalam daripada makalah, dengan menyajikan data di lapangan atau perpustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja dapat dijadikan acuan untuk tujuan tertentu. Bisa juga jadi kertas kerja yang dimentahkan karena lemah, baik dari sudut analisis rasional, empiris, ketepatan masalah, analisis kesimpulan, atau kemanfaatannya. Yang ketujuh ada makalah. Makalah adalah sebuah karya yang ditulis dan memiliki sifat ilmiah dan di dalamnya berisi pembahasan mengenai suatu topik tertentu. Makalah dibuat dengan aturan-aturan tertentu yang dilandasi suatu teori, tetapi tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir deduktif saja atau induktif saja. Yang penting tidak berdasarkan opini belaka. Makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling soft dari jenis karya ilmiah lainnya, sekalipun bobot akademik atau bahasan keilmuannya ada kalanya lebih tinggi. Yang ke-8 ada resensi. Resensi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku atau book review yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas itu patut dibaca atau tidak. Resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku tersebut. Terakhir, yang ke-9 ada esai dan kritik. Esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas suatu subjek atau masalah dari sudut pandang penulisannya. Opini penulis berperan sentral dalam sebuah esai. Esai biasanya dapat kita temukan di ujian atau ulangan.
Kemudian ada kritik. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif, tidak hanya untuk mencari kesalahan atau catat suatu karya, tetapi juga menampilkan kelebihan atau keunggulan karya tulis ilmiah itu seperti apa adanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.